Assalamualaikum, kembali lagi di Rihlah Channel yang akan memberikan informasi terkait kegiatan yang bermanfaat. Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke para goeser, mari kita lanjut perjalanan ini, yaitu goes Puncak Bintang via Jatihandap yang ketiga. Nah, di daerah sini ini kalau nggak salah ya namanya itu Pasanggerahan ya. Saya pun memang baru sekarang ya ke tempat ini. Memang tempatnya masya Allah sejuk sekali kawan. Di balik memang cuaca yang sangat mendung, ternyata di sini menyimpan suatu kekayaan alam Indonesia. Salah satunya bisa dilihat adalah perkebunan. Sebelah kiri itu ada kebun jagung yang memang sepertinya sudah siap panen. Dan memang di sini terkenalnya memang daerah perladangan ya, bisa dilihat sebelah kiri hamparan ladang sampai ke depan sangatlah luas. Dan sebelah kanan pun ya ada beberapa rumah ya, tapi kebanyakannya tetap ladang. Oke, tetap hati-hati kawan karena musim hujannya memang cukup deras ya. Di sini jalannya agak aspal ya, jadi aspalnya itu berlumut ya, itulah aspalnya itu banyak tanahnya gitu kan, makanya agak licin. Perlahan demi perlahan ternyata ada apa ya itu, oh ternyata itu seperti sensor lampu ya, tapi mengandalkan sinar matahari. Nah, ada warga yang sedang membersihkan bambu mungkin untuk pagar atau untuk tanamannya. Sebelah kiri ada pupuk. Saya sebetulnya sudah diberitahu ya ini nama pupuknya apa, cuman lupa lagi. Yang jelas ini pupuknya pupuk kandang. Oke, perjalanan masih panjang kawan, masih jauh. Sebelah kiri ladang ini ternyata ladangnya kosong. Mari kita gali. Mudah-mudahan sirung orang Sunda bilang ya ubi ya, kalau nggak ubi singkong yang masih kecil. Itu biasanya yang bekas panen tumbuh lagi, nah itu namanya sirungan. Itu bisa kita gunakan lagi ya. Kalau dapat rezeki yang gede ya alhamdulillah. Ya ini motor tempur pada orang ladang ya. Karena ya kita bisa dibayangkan ya, kalau tidak ada kendaraan ya agak sulit juga untuk membawa bahan panen, karena bahan-bahan panen itu sayuran dan buah-buahan mungkin itu sangatlah banyak, sangatlah berat. Bisa dibayangkan kalau terus dipanggul, aduh nyeri cangkeng. Nah, bisa dilihat dari sini udah full tanah tuh teman-teman ya, sangat licin, hati-hati. Dan ini bekas motor-motor yang sudah dimodif ya, semi cross. Jadi motornya itu memang motor jadul ya, atau mungkin ada motor yang zaman sekarang, hanya saja pajaknya sudah mati. Jadi orang-orang itu menjual kepada warga untuk dipergunakan di ladang. Nah, ini jalur makadam. Nah, ini suasana di masih daerah Pasanggerahan. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan perjalanannya, masih makadam. Ya, makadamnya agak rapih, tapi ternyata saya kesulitan untuk melewati perjalanan ini karena jalannya memang betul licin. Jadi saya tidak mau memaksakan diri untuk terus melaju. Akhirnya ya bisa dibayangkan ya, untuk memilih tuntun aja lah daripada cilaka labuh tarang dah kanu batu benyol deh. Ini masih pertengahan jalan, sebetulnya jalur makadamnya masih sangat panjang, masih sangat jauh, tapi kita berehat sejenak untuk menikmati keindahan alam. Sekalipun cuaca sangat mendung, tapi bisa dilihat Gunung Manglayang dan Gunung Palasari terpampang jelas. Masya Allah, di balik cuaca mendung alam menunjukkan keindahannya. Nah, ini cari aman ya. Kita tuntun aja sepedanya, khawatir jatuh. Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Komo ye dokumenter nah hirup kamera on, aduh bahaya nih kalau jatuh, bisa viral.
Ada teman-teman saya yang mencoba untuk menggoes, akhirnya dia menyerah dan menuntun sepedanya karena bisa dilihat kalau jatuh di kubangan itu madu bakar village Indonesia nih ya. Apalagi rumahnya jauh jadi bobolokot, aduh kacau. Nah ini jalur ke ladang warga ya. Tadi saya sudah nunggu, wah ternyata ada yang goes ke sini nih, sangat cepat sekali. Tadi saya sudah nunggu motor yang mau melaju. Nah, ternyata datang juga nih motornya, sudah ditunggu-tunggu terlalu lama. Akhirnya motornya datang. Lihat ya, ini mungkin puluhan kilo mereka membawa hasil panen. Makanya kalau tidak ada kendaraan agak sulit juga. Tapi kendaraannya ya kendaraan khusus. Dan ini udah agak mau ke atas. Namanya kemarin apa ya? Merak Dampit kalau nggak salah. Nama daerahnya Merak Dampit. Dan itu gunung, saya kurang tahu nih gunung apa. Nah sebelah kanan ya, ini ya di atas perjalanan ini, atas ladang ini adalah jalur sepeda Firdaus atau para goeser bilang JSPD. Ini sangat terkenal dan legendaris. Oke, kita lanjutkan. Dan sini jalannya sudah mulai membaik, yaitu hot mix. Tapi ternyata karena musim hujan jadi jalannya licin. Akhirnya saya mendorong kembali sepedanya kawan-kawan. Oke, nah ini kami mendapatkan pedunan. Tapi informasi aja, sebelum pedunan ini itu ada gang sebelah kiri namanya Gang Barokah. Itu untuk ke JSPD atau jalur sepeda Firdaus. Bagi teman-teman yang dari bawah itu beloknya kiri. Tapi dari atas yang mau Puncak Bintang itu beloknya ke kanan. Awas kawan, jangan sampai salah, karena nanti kalau salah ya mungkin jalurnya bisa berbeda. Nah bisa dilihat jalannya hot mix, pinggir kiri kanannya itu ladang. Mungkin ini ada lengkol, bawang, pisang, dan masih banyak lagi lah, waluh, apapun itu. Yang penting ini tempatnya sayuran. Nah, sebentar lagi kita sampai di Puncak Bintang. Bisa dilihat sebelah kirinya ada 7 jurang. Sebetulnya di sini agak sejuk ya, rindang, banyak pepohonan tinggi karena sebelah kanannya itu hutan lindung Puncak Bintang. Atau ada yang bilang ini Bukit Moko atau itulah ya. Dan di sini sebetulnya masih terjaga oleh pemerintah. Tapi sebelah kirinya bisa dilihat semuanya adalah lahan warga, ladang warga. Sebetulnya dulunya ini semuanya adalah hutan karena keserakan manusia menjadikan ladang. Dan ini agak miris ya, karena kalau musim hujan itu yang berefeknya itu ke daerah perkampungan di daerah bawah. Jadi yang terkena efek banjir nih atau longsor itu adalah kampung-kampung yang berada di bawahnya. Maka dari itu, sekalipun ya saya pahami ya, semua manusia itu pasti memerlukan sebuah rumah, ladang, ataupun tanah untuk dipergunakan atau bahkan mencari pencaharian atau penghasilan. Tapi kita juga harus melestarikan sebuah alam dan harus dijaga, jangan sampai dirusak, dilestarikan. Kalaupun nanti kita menebang sebuah pohon, minimalnya kita bisa mengganti atau menanam kembali pohon tersebut. Karena kalau kita mencoba untuk merusak alam, nanti alam akan mencoba untuk mengganggu kehidupan kita. Ya, kita bisa dilihat ya, beberapa bencana alam yang terjadi beberapa tahun sekarang itu akibat ulah tangan manusia. Dan kebanyakan manusia tidak sadar akan hal itu. Jadi kalau kita berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Karena tidak ada manusia yang bisa melawan alam ya. Jangankan kena banjir, kena hujan aja kita udah banyak ngeluh gitu kan, nggak bisa ngelawan ya, karena kita makhluk yang terbatas kemampuannya dan tidak bisa apa-apa. Oke kawan, ini di Puncak Bintang. Bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.